Selamat datang di podcast Rutira, tempat di mana kita menggali kisah inspiratif dari balik jeruji. Di episode kali ini, kita akan mengungkap sisi lain dari pembinaan narapidana di dalam rutan. Tidak hanya menjalani hukuman, mereka juga dilatih untuk memproduksi sepatu berkualitas tinggi. Bagaimana proses pembinaan ini berlangsung? Apa dampaknya bagi mereka? Dan bagaimana sepatu-sepatu ini bisa menjadi simbol harapan baru? Temukan jawabannya bersama kami hanya di podcast Rutira. Maju! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pemasyarakatan, senang sekali nih kita sekarang hadir di podcast Rutira Maju Berdampak Manusiawi Juara bersama saya Rias Audis. Nah, mungkin teman-teman pemasyarakatan ini bingung nih, ini podcast apa ya? Kok kayaknya baru? Iya, memang ini podcast pertama kita. Nah, di podcast ini tuh kita mau kasih tahu nih sama teman-teman pemasyarakatan bagaimana kegiatan dari Rutan Kelas 1 Tangerang, terus ada sisi lain apa aja sih di sini yang pastinya menarik banget untuk dibahas. Nah, langsung aja ya, di siang hari ini atau kali ini nih kita sudah bersama Kepala Rutan Kelas 1 Tangerang. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Khairul Bahri Siregar. Selamat siang juga Mbak Rias. Iya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Salam kenal ya Pak, ini pertemuan pertama kita ya Pak ya? Pertemuan pertama kita. Iya, semoga di podcast ini juga kita bisa memberikan informasi yang baik-baik untuk teman-teman pemasyarakat di luar sana ya Pak ya? Gitu. Nah terus saya tuh agak, pas saya kesini ini saya langsung nanya, nggak apa-apa nih Pak? Nyerocos aja nih saya dari tadi. Silakan Mbak Rias, silakan. Nggak apa-apa ya Pak? Jadi saya tuh tadi pas kesini ya Pak, dengan perjalanan yang banyak melewati desa-desa. Betul, gitu ya Pak ya? Iya. Walaupun jauh kilometernya di 3 Raksa nih teman-teman ya, tapi nggak macet gitu ya. Iya. Nggak kayak di Jakarta gitu. Betul. Nah itu yang saya bingung Pak, ini kan Rutan Kelas 1 Tangerang Rutan Pak. Kelas 1 Tangerang. Saya tuh masih bingung Pak, bedanya apa sama lapas ya Pak? Ya, baik, terima kasih Mbak Rias ya. Terima kasih juga, selamat siang buat teman-teman pemasyarakatan seluruh Indonesia. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, disebutkan bahwa rutan adalah suatu tempat atau lembaga tempat penahanan warga negara yang dimaksud warga negara gini yang dianggap bermasalah dengan hukum. Nah, itu fungsinya sebagai rumah tahanan. Sementara kalau kita sebut dengan lembaga pemasyarakatan, itu fungsinya sudah mengarah ke program pembinaan. Penahanan dan pembinaan itu satu. Kemudian secara struktur organisasi juga berbeda. Berbeda sesuai dengan fungsi yang diembannya. Rutan fungsi penahanan untuk mempersiapkan para tahanan untuk menjalani proses hukum. Proses hukum. Namun kalau kita bicara tentang lembaga pemasyarakatan, lebih mengarah fungsinya sebagai pembinaan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan Mbak Rias. Iya, perbedaannya itu ya. Jadi udah paham nih. Kirain tuh sama loh Pak tadi. Tapi kok orang-orang penyebutannya beda. Ternyata memang beda ya Pak ya. Ada ininya, ada sendiri-sendiri lah. Jobnya sendiri-sendiri lah gitu ya Pak ya. Dari fungsinya, tusinya. Iya. Terus Pak, tadi pas saya kesini tuh, saya tuh kalau bahasa zaman sekarang tuh salfok gitu loh teman-teman. Salfok sama luas sekali Pak. Fasilitasnya juga bagus banget. Dan yang paling saya nggak ngerti, ini kan kita banyak sepatu nih Pak ya di sini. Betul Mbak Rias. Ya. Nah ini apa hubungannya sepatu dengan rutan nih Pak? Bisa dijelaskan Pak? Iya. Sesuai dengan yang kami sampaikan tadi, tusinya untuk sesuai fungsi pengembangannya, bahwa lapas dan rutan itu tetap mengemban fungsi sebagai pembinaan. Nah, khusus kita di Rutan Tangerang ini ada secara struktur yang kita sebut namanya bidang kegiatan kerja. Jadi fungsi yang mereka jalankan untuk mempersiapkan ya seorang warga binaan ketika nanti sesudah selesai menjalankan pidana, mereka siap berbaur dengan masyarakat. Nah, salah satunya yang kami giatkan di sini pembuatan sepatu. Oh, jadi ini sepatu ini hasil karya warga binaan gitu ya Pak ya? Betul. Wah, kalau
bicara soal sepatu Pak, sepatu kan diproduksi bukan kayak kita produksi makanan yang mungkin bisa dipelajari Betul. seminggu 2 minggu ya Pak, ada resepnya. Tapi apa ya, komposisinya terlalu kompleks gitu untuk buat sepatu. Ini diajarin siapa atau gimana nih Pak? Ada pengajarnya atau bagaimana Pak warga binaan ini di? Baik, iya. Ini biar langsung bisa dilihat ya. Boleh. Ini ya sepatu. Iya, ini contohnya teman-teman pemasarakatan sekalian. Ini merupakan hasil karya dari warga binaan, khususnya di Rutan Tangerang. Kalau untuk merek, ini kami sebut sepatu Rutira. Oh, udah punya merek. Sudah. Sepatu Rutira, Rutan Tiga Raksa. Oh, oke. Jadi Rutan Tiga Raksa sama dengan Rutan kelas 1 Tangerang. Oke. Nah, terkait mungkin yang Mbak Ria sampaikan tadi ya. Ini memang mereka kita ajarkan di sini. Sebagai bentuk program pembinaan kemandirian namanya. Pembinaan kemandirian di mana ya memang tetap melalui mekanisme SOP, prosedur dan lain sebagainya. Dari awal coba kita kita seleksi sesuai dengan bakat dan minat. Oh, iya. Terseleksi bakat dan minatnya oleh teman-teman yang kami sampaikan tadi di bidang giatja. Nanti sesudah itu secara perlahan mereka kita ajarkan terkait pembuatan sepatu Rutira. Sepatu itu. Ya, di samping itu tentunya juga kita bekerja sama dengan instansi luar, baik pemerintah ataupun swasta. Oke, iya benar. Ya, untuk meningkatkan kegiatan produk yang kami sebut sepatu Rutira. Demikian Mbak Ria. Iya. Di sini bukan anak-anak, malah tempatnya para pekerja keras. Di sini bukan anak-anak, manja lebih kerja. Banyak mintanya. Izin pegang sepatunya ya. Iya. Ini kalau teman-teman bisa pegang ya sepatunya. Ini bahannya halus. Terus empuk dan kadang kan sepatu ada yang sakit ya Pak dipakai ya. Tuh. Ini tuh kayak enggak karena empuk. Berarti kalau bicara kualitas memang maksudnya dalam tanda kutip enggak asal-asalan bikin sepatu gitu loh Pak. Iya. Kayak kualitasnya memang diperhatikan begitu ya Pak. Betul Mbak Ria. Iya. Nah, kalau udah berkualitas kayak gini harusnya udah punya hak cipta nih Pak. Apa udah ada Pak? Udah resmi atau gimana? Kita sudah punya. Ya? Nah, jadi terkait sepatu Rutira ya, kita sudah mendaftarkan untuk hak milik dan juga hak paten. Dengan kita bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual namanya di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM juga ya. Jadi memang ini bertujuan untuk melindungi secara hukum bahwa sepatu Rutira memang murni produk dari Rutan Tangerang. Oh gitu. Jadi teman-teman nih kalau misalkan kualitasnya udah bagus, terus tadi nih kalau dilihat ya di sini ya, ini kan hanya sebagian kan ya Pak. Betul. Ya sebenarnya. Tapi di sini ada banyak macam warna, modelnya pun berbeda-beda. Artinya yang diproduksi itu udah banyak gitu ya Pak ya. Sudah cukup banyak. Produksinya udah banyak, kualitasnya bagus. Bicara harga Pak, gimana Pak? Ya. Terkait harga mungkin kami informasikan juga sebelumnya bahwa ini kita sudah terdaftar juga di sistem belanja secara e-katalog. Oh, marketplace gitu ya Pak ya? Marketplace. Mungkin nanti teman-teman pemasarakatan bisa dicek ya di website khusus Rutan Tangerang. Jadi bisa kalau harga mungkin sekitaran bisa kami sampaikan sekitaran antara 100 ke 150. 150.000. Masih terjangkau berarti kan ya Masih Pak? sangat terjangkau. Produk lokal, jangan Betul. beli yang aneh-aneh dulu ya. Oh gitu. Jadi, nah teman-teman nih kalau misalkan penasaran juga nih, karena kan kalau saya benar-benar udah pegang langsung gitu kan, udah lihat. Nah kalau teman-teman penasaran, nanti mungkin di deskripsi sini nih kita kasih link marketplace-nya ya Pak ya. Jadi bisa diklik, bisa dicari-cari kalau mau dibeli gitu. Nah balik lagi ke sepatu ini Pak. Ada nggak sih Pak sepatu yang diproduksi teman-teman warga binaan ini yang udah dipakai sama toko-toko hebat gitu Pak? Saya jadi pengen soalnya. Iya. Kebetulan kita saat ini dan sedang dan sudah berjalan ini bekerja sama dengan
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Iya. Gitu. Dan bahkan kita sudah melakukan MOU Oh ya. dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Jadi setiap produk yang kita hasilkan khususnya sepatu Rutira ini itu kita akan selalu berkomunikasi dengan pihak direktorat. Kalau kita sebutkan siapa yang sudah memakai, ya ini Pak Direktur, ya Direktur Jenderal Pemasyarakatan sudah memakai. Begitupun ya dengan kegiatan Dharma Wanita yang kami sebut Ibu-Ibu Pipas, Persatuan Ibu-Ibu Pemasyarakatan. Produk itu kita kita sampaikan ke pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Luar biasa. Nah teman-teman tuh kadang-kadang nih ya Pak ya, mindsetnya sebagian orang tuh gengsi pakai produk lokal. Jangan salah, toko-toko hebat aja udah pakai ya Pak. Betul. Kenapa kita nggak pakai ya kan? Di check out aja gitu. Nah Pak, ngomongin ini lagi nih Pak. Kalau misalkan produksi, kira-kira Pak dari 1 bulan itu bisa berapa sepatu Pak yang diproduksi Pak? Ya, secara waktu normal ya, ini kita hitung per 1 hari. 1 hari teman-teman para warga binaan, anak-anak warga binaan bisa memproduksi dalam 1 hari ini lebih kurang 10. Oh sehari 10? 10. Jadi juga kalau kita kalikan 1 bulan 30 hari berarti bisa menghasilkan 300 sepatu. 300 pasang sepatu. 300 pasang sepatu dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan. Betul. Iya. Wah luar biasa, mantap. Jadi benar-benar di sini warga binaan bukan dituntut ya, maksudnya dibina untuk produktif ya Pak ya, menjalani apa yang konsekuensi mereka lakukan ini dengan positif, dengan produktif, dan benar kata tadi Bapak, kalau keluar dari sini udah punya skill, bisa ngelamar kerja kemana gitu kan. Nah ini seru banget teman-teman pemasyarakatan pembicaraan kita soal sepatu, dan tentunya di Rutan kelas 1A ini nggak cuman punya sepatu, pasti punya sisi-sisi lain lagi yang keren-keren lah ya Pak ya, yang hebat-hebat. Ada apa rahasia itu di next episode gitu Pak ya. Siap. Ya teman-teman pemasyarakatan, sepertinya pembahasan sepatu ini udah cukup ya Pak. Tapi jangan lupa saksikan podcast Rutira Maju Berdampak di episode-episode selanjutnya dengan tema-tema yang menarik tentunya Pak. Akhir kata saya Ria Saudis dan saya Herul Baris Regar. Pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Maju.